Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Niswati Tarman, Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Muhammadiyah Bone. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai pengembangan agrowisata dalam kaitannya terhadap perekonomian. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi beberapa sub pokok bahasan. Yang pertama yaitu definisi agrowisata, lalu prinsip-prinsip agrowisata, kemudian pengembangan agrowisata, sejarah dan perkembangan agrowisata, lalu kontribusi agrowisata terhadap pariwisata dunia. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, siswa mengetahui pentingnya pengembangan agrowisata. Kemudian yang kedua, siswa mengetahui pentingnya infrastruktur dalam pengembangan agrowisata. Kemudian yang ketiga, siswa mengetahui kontribusi agrowisata terhadap pariwisata dunia. Oke, sebelum saya menuju ke pokok pembahasan, saya ingin bercerita alasan saya mengapa saya mengambil tema mengenai agrowisata ini. Karena seperti yang kita ketahui, sektor pariwisata itu merupakan salah satu sektor dengan penyumbang devisa terbesar di dunia pada umumnya, kemudian pada khususnya itu di Indonesia. Jadi saya tertarik untuk membahas mengenai pariwisata dalam kaitannya terhadap perekonomian kita. Karena pariwisata itu luas dan terbagi menjadi beberapa, saya kemudian memutuskan untuk membahas mengenai agrowisata. Kenapa saya membahas mengenai agrowisata? Karena melihat bentang alam khususnya di Kabupaten Bone yang didominasi dengan pegunungan, kemudian sawah, kemudian perkebunan, dan pada umumnya mata pencarian penduduknya didominasi oleh petani, kemudian berkebun. Jadi saya rasa penting untuk kita mengetahui dan membahas mengenai agrowisata tersebut sehingga bisa dijadikan sebagai salah satu acuan untuk pemerintah kita agar lebih memperhatikan mengenai perkembangan agrowisata ini demi memajukan daerah kita. Kemudian saya ingin memberikan salah satu pepatah dari Trihita Karana yang menyatakan bahwa alam semesta beserta segala isinya adalah ciptaan Tuhan sekaligus menjadi karunia Tuhan kepada umat manusia untuk memanfaatkannya guna kelangsungan hidup mereka. Berdasarkan falsafah tersebut, maka lahirlah pemanfaatan agrowisata guna menjaga kelangsungan hidup mereka, di mana mereka memanfaatkan alam untuk dijadikan sebagai daerah wisata. Kemudian pariwisata itu sendiri, dalam hal ini agrowisata, timbul berdasarkan kebutuhan naluriah manusia itu sendiri. Kemudian dari kebutuhan naluriah tersebut mereka kemudian mencari, dalam hal ini manusia ya, mencari, kemudian mempelajari, kemudian mengenali, mengalami dan menikmati, sehingga timbullah keinginan untuk berwisata. Kemudian agrowisata itu sendiri, seperti kita ketahui, pariwisata itu terbagi menjadi beberapa. Salah satunya agrowisata, di mana agrowisata itu adalah pariwisata yang dikombinasikan dengan pertanian. Menurut Suwantoro tahun 2004, agrowisata itu didefinisikan sebagai sebuah bentuk kegiatan pariwisata yang memanfaatkan usaha agro atau agribisnis sebagai objek wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman, rekreasi dan hubungan usaha di bidang pertanian.
Lalu adapun prinsip-prinsip agrowisata itu sendiri, yang pertama menekankan serendah-rendahnya dampak negatif terhadap alam dan kebudayaan yang dapat merusak daerah tujuan wisata. Kemudian memberikan pembelajaran kepada wisatawan mengenai pentingnya suatu pelestarian. Lalu yang ketiga, menekankan pentingnya bisnis yang bertanggung jawab, kemudian mengarahkan keuntungan ekonomi secara langsung untuk tujuan pelestarian, manajemen sumber daya alam dan kawasan yang dilindungi. Lalu kemudian mempercayakan pemanfaatan sumber energi, melindungi tumbuhan dan binatang liar dan menyesuaikan dengan lingkungan alam dan budaya. Lalu pengembangan agrowisata tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama ruang terbuka, kemudian ruang tertutup. Ruang terbuka itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu agrowisata ruang terbuka alami, yaitu agrowisata yang terbentuk secara alami. Kemudian agrowisata ruang terbuka buatan, di mana agrowisata terbentuk dari hasil tangan manusia itu sendiri. Lalu kemudian sejarah dan perkembangan agrowisata sendiri, agrotourism bermulanya dari itu ekoturism. Lalu pengembangan agrotourism merupakan kombinasi antara pertanian dan dunia wisata. Lalu atraksi dari agrotourism adalah pengalaman bertani dan menikmati produk kebun bersama dengan jasa yang disediakan. Lalu agrotourism telah berhasil dikembangkan di Switzerland, Selandia Baru, Australia, dan kemudian Amerika, baru tahap permulaan dan baru dikembangkan juga di California. Kemudian perkembangan agrowisata itu sendiri merupakan bagian dari objek wisata yang memanfaatkan usaha pertanian sebagai objek wisata. Lalu ada sarana dan prasarana agrowisata. Sarana dan prasarana agrowisata itu tersendiri, pertama prasarana yaitu infrastruktur, di mana semua fasilitas yang dapat memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Jadi prasarana wisata itu adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya ke daerah tujuan wisata. Contohnya seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal dan sebagainya. Kemudian adapun sarana kepariwisataan atau tourism infrastructure adalah semua fasilitas yang memungkinkan agar prasarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang serta dapat memberikan pelayanan pada pariwisata untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beraneka ragam. Lalu kemudian menurut Spilin tahun 94, untuk dapat mengembangkan suatu kawasan menjadi kawasan pariwisata harus memenuhi 5 unsur yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama attraction, kemudian facilities, jadi fasilitasnya harus ada, kemudian infrastrukturnya harus lengkap, kemudian transportasi, jadi harus ada transportasi yang membawa para wisatawan menuju ke lokasi tersebut. Kemudian hospitality, yaitu keramah tamahan penduduk setempat. Lalu kemudian menurut Spillane tahun 1994 yang menyatakan bahwa during the tour, tourists will do the shopping, so directly rise demand. Maksudnya di sini yaitu rise demands, market goods and service. Maksudnya di sini yaitu selama melakukan wisata atau agrowisata, para pengunjung pada umumnya akan berbelanja. Dari proses ini maka akan meningkatkan permintaan terhadap barang dan pelayanan. Nah, karena adanya peningkatan terhadap permintaan barang dan pelayanan, maka penduduk setempat in an effort to meet the tourism demand required investment in transport and communication, hospitality and other accommodation. Maksudnya di sini para penduduk setempat bisa berinvestasi
dari permintaan pengunjung tersebut mereka bisa berinvestasi di transportasi, komunikasi, kemudian service industri, restoran dan lain-lain. Jadi dengan adanya agrowisata tersebut dan yang berkembang dan yang merupakan salah satu tujuan wisata para pengunjung, jadi bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat atau petani setempat, karena dengan adanya agrowisata mereka bisa berinvestasi di berbagai bidang untuk meningkatkan penghasilan mereka. Kemudian standar kelayakan menjadi daerah tujuan wisata itu terbagi menjadi beberapa, di mana objek, akses, akomodasi, fasilitas transportasi, dan lain-lain, komunikasi, kesehatan, keamanan harus diperhatikan dan harus ada. Kemudian faktor-faktor yang berhubungan dengan dinamika agrowisata itu sendiri terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu sumber daya manusia, lalu kemudian promosi, kemudian sumber daya alam dan lingkungan, kemudian dukungan sarana dan prasarana serta kelembagaannya. Nah, kontribusi agrowisata terhadap pariwisata dunia itu sendiri di mana berdasarkan jumlah kunjungan wisatawan internasional di seluruh dunia pada periode tahun 1999 sampai 2001 maksud saya, pariwisata merupakan industri dengan pertumbuhan tercepat di dunia yang melibatkan 657 juta kunjungan wisata di dunia tahun 1999 dengan penghasilan 455 miliar dolar penerimaan ke seluruh dunia. Namun pada tahun 2000 sektor pariwisata memberikan kontribusi sebesar 238,6 triliun atau 9,27% terhadap produk nasional, dan kontribusi pariwisata mencapai 9,38% dari total PDB Indonesia, yaitu sebesar 1.368 triliun. Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa pariwisata sangat berkontribusi besar terhadap perekonomian di dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya, sehingga pemerintah harus betul-betul memperhatikan pengembangan pariwisata, dalam hal ini agrowisata di Indonesia, khususnya di daerah-daerah. Oke, kemudian faktor-faktor yang berhubungan dengan keberhasilan agrowisata dalam kaitannya dengan atraksi yang ditawarkan sebagai objek wisata, menurut Samsu tahun 2001 terbagi menjadi yang pertama kelangkaannya. Kemudian karena kelangkaannya biasanya pengunjung tertarik untuk datang dan melihat. Kemudian kealamiahannya, kebanyakan pengunjung itu dalam memilih objek wisata melihat unsur alami. Kemudian yang keunikan juga seperti itu. Para pengunjung biasa dalam memilih daerah wisata melihat apa keunikan di daerah tersebut. Lalu pelibatan tenaga kerja, kemudian optimalisasi penggunaan lahan, lalu keadilan dan pertimbangan pemerataan dan penataan kawasan. Kemudian jika agrowisata dikembangkan dengan benar, harapan petani untuk dapat meningkat kesejahteraannya bisa terwujud. Apa saja harapan petani tersebut? Menurut Moser dalam Sucipta tahun 2001 menyatakan bahwa yang pertama, petani berharap pemasaran hasil pertanian mereka, di mana mereka bisa memasarkan hasil pertanian mereka pada agrowisata tersebut. Kemudian teknologi yang dinamis, lalu tersedianya sarana produksi, kemudian perangsang produksi pertanian dan pengangkutan. Lalu kita menuju ke dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya yaitu dengan adanya agrowisata,
sebagai salah satu tujuan wisata, yaitu melestarikan sumber daya alam, kemudian mengkonversi teknologi lokal, lalu meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat, dan atraksi wisata yang menarik. Namun ada pula dampak negatif yang timbul yang tidak bisa dipungkiri, bahwa dampak negatif tersebut menimbulkan yang pertama risiko kerusakan lingkungan jika tidak benar-benar diperhatikan kemudian dikelola dengan baik, maka bisa menimbulkan kerusakan lingkungan, kemudian eksploitasi sumber daya alam, kemudian risiko oversupply, kemudian minimnya kesiapan sumber daya manusia, kemudian membuka jalan bagi kaum kapitalis. Jadi dari dampak-dampak negatif tersebut, pemerintah harus jeli dalam memanfaatkan sumber daya alam di daerah tersebut guna untuk kelangsungan hidup masyarakat. Kemudian ancaman keberlanjutannya yaitu yang pertama ledakan penduduk, krisis pangan, kemudian eksploitasi sumber daya alam, pengerusakan lingkungan hidup, dan perang. Lalu harmoni dengan lingkungan alam, lingkungan lokal, spesifiknya keberlanjutan agrowisata ini ya, berkaitan dengan harmonisasi dengan lingkungan lokal, spesifik itu bermanfaat, partisipasi lokal, kelestarian lingkungan, dan aksesibilitas. Baiklah, terima kasih. Saya kira cukup pembahasan kita mengenai agrowisata kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.